Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur, kasih karunia Tuhan bagi kita malam hari ini. Kita kembali belajar firman Tuhan. Dan kita masih dalam pembahasan tentang akhir zaman. Setelah 3 minggu berlalu, kita membahas tentang penghakiman. Yang pertama adalah ada 7 meterai, habis itu ada 7 sangkakala. Dan pada sangkakala ke-7 berisi dengan 7 cawan. Dan kita sudah melihat semuanya. Dan malam hari ini kita akan melihat penghakiman sebelum milenium. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan ada penghakiman demi penghakiman. Dan salah satunya, malam hari ini kita akan melihat sebelum milenium atau di akhir masa tribulasi itu, kita menemukan ada 3 penghakiman. Ya, yang pertama adalah penghakiman bema Kristus, yang kedua adalah penghakiman orang-orang non-gereja, ya, orang-orang perjanjian lama, dan orang-orang yang hidup pada masa tribulasi, yang ketiga adalah penghakiman bangsa-bangsa. Nah, coba kita melihat hal yang pertama dulu. Ya. Yang pertama kita akan melihat namanya penghakiman bema Kristus. Di dalam Roma pasal 14 ayat 10 berkata, tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ya, sebenarnya di dalam bahasa aslinya, ini bukan tahta pengadilan Allah, tetapi ini adalah tahta pengadilan Kristus. Ya. Yang di dalam bahasa Yunani-nya itu ada bema Kristo. Ya. Jadi, bema Kristo. Jadi apa itu? Tahta pengadilan Allah. Ya, jadi tahta pengadilan Kristus, karena ada Kristo di sana. Dalam 1 Korintus 5 ayat 10 juga berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, itu bema Kristo. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum milenium, ada penghakiman bema Kristus. Nah, ketika kita berbicara masalah penghakiman bema Kristus, maka hal yang pertama yang kita perhatikan adalah sang hakim dan yang dihakiminya. Ya. Jelas sang hakimnya adalah Kristus, karena tadi dikatakan kita akan menghadapi pengadilan Kristus, dan yang dihakimi adalah orang-orang percaya zaman gereja. Nah, orang-orang percaya zaman gereja dihitung sejak kapan? Sejak tampilnya Yohanes, ya, sampai kedatangan Kristus yang kedua kali pasca pertama. Yaitu kedatangan Kristus di awan-awan menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi hakimnya adalah Kristus dan yang dihakimi adalah orang-orang yang percaya zaman gereja. Itu sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17. Dikatakan bahwa mereka yang mati di dalam Kristus dan kita yang hidup di dalam Kristus akan dibangkitkan, ya, dan akan diangkat ketika Tuhan datang untuk yang kedua kali. Dan itu adalah proses pengangkatan orang percaya, dan setelah itu akan menghadapi yang namanya bema Kristus. Dan dalam bema Kristus sebenarnya yang dihakimi apa gitu? Ya, yang dihakimi adalah bukan supaya seseorang masuk surga atau masuk neraka, karena semua yang diangkat ini adalah orang-orang yang percaya. Tetapi yang dihakimi, coba kita lihat ya. Nah, waktu pengangkatan, waktu dan tempat pengangkatannya. Ya, waktu penghakiman adalah setelah pengangkatan, rapture, ya. Dan penghakiman akan diadakan di surga. Jadi penghakiman akan ada di surga, ya. Dan itu terjadi setelah pengangkatan. Ya, jadi setelah pengangkatan akan dihakimi. Dan apa saja yang akan dihakimi? Ya, coba kita lihat ya dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Ya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, atau batu permata, kayu rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan menampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita nantinya menghadap tahta pengadilan Kristus, ya, maka Tuhan
menghakimi kita berdasarkan apa? Ya, dasar penghakiman berdasarkan firman Tuhan. Nah, api di sini adalah firman Tuhan. Jadi semuanya diuji berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita baca kembali dalam 1 Korintus pasal 5, tadi ayat yang ke-10 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kita semua, Paulus menggunakan istilah kata kita termasuk Rasul Paulus. Itu menunjukkan bahwa ini adalah orang percaya zaman gereja. Nah, tidak tahukah kamu bahwa kita semua harus menghadap tatapan Kristus untuk memperoleh apa yang patut diterimanya berdasarkan apa yang diperbuatnya dalam hidup ini baik ataupun jahat. Ya tentu ayat itu tidak mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan baik. Di ayat lain mengatakan kita diselamatkan oleh iman. Tetapi baik ataupun buruk yang kita lakukan di dalam dunia ini, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, itu akan menentukan ketika kita menghadapi pengadilan Kristus nanti. Ya, jadi ketika kita menghadapi pengadilan Kristus nanti, itu akan menentukan. Gitu. Ya. Baik buruk yang kita lakukan hari ini menentukan. Nah, kalau banyak baiknya, ya kita akan mendapat upah. Tapi kalau banyak buruknya, dikatakan bahwa kita akan masuk surga, tapi seperti dari dalam api, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kalau Anda baca dalam Alkitab, dikatakan bahwa jika ada seorang hamba Tuhan, dan engkau memberikan dia 1 gelas air putih, ya, Tuhan bilang, engkau akan mendapat upahnya. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan, Tuhan itu sebagai upah. Ya. Kalau di tempat lain mengatakan, ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa akan ada mahkota kebenaran yang diberikan. Karena dia telah memenangkan banyak jiwa. Jadi jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Rasul Paulus itu akan mendapatkan upah daripadanya. Nah, jadi saya gambarkan bahwa gambaran itu mungkin ketika kita akan menghadapi bema Kristus, itu Tuhan catat semua yang kita lakukan dalam hidup kita setelah kita percaya. Baik buruk itu Tuhan catat semuanya. Dan nanti semuanya akan dibukakan. Semuanya akan dibukakan. Nah, itulah sebabnya ada banyak himbauan dalam Alkitab. Misalnya kumpulkanlah upahmu, hartamu bukan di dunia ini, tapi di surga. Di dunia ngengat dan karat memakannya, tapi di surga itu semuanya akan kekal. Ya, dan upah yang digambarkan oleh Alkitab adalah mahkota. Ya, jadi mahkota. Ya, kita tidak tahu persis mahkotanya seperti apa, tetapi saya yakin bahwa mahkota itu gambaran bahwa nanti tiap-tiap orang akan memperoleh upah yang berbeda, dan kenikmatan di surga juga berbeda. Ya, sesuai dengan apa yang dia dapatkan selama dia hidup di muka bumi ini. Dan Alkitab menggambarkan bahwa upah kita adalah upah yang kekal. Dia bandingkan dengan upah waktu itu mereka lari mendapat mahkota yang fana, tetapi kita mendapatkan mahkota yang abadi, mahkota yang kekal. Nah, jadi itulah sebabnya bahwa setelah kita diselamatkan, kita harus rajin ya untuk apa? Untuk mengumpulkan upah. Ya. Kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik untuk mengumpulkan upah sebanyak mungkin di surga kelak. Ya. Jadi kriteria dan hasil penghakimannya. Nah, bagi mereka yang ada dalam Kristus, firman Tuhan akan menjadi kriteria penghakiman. Akan mendapat mahkota. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penghakiman Israel dan orang kudus perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bema Kristus tadi itu dikhususkan kepada orang-orang yang hidup di zaman gereja. Nah, sedangkan orang-orang kudus perjanjian lama, ya, bangsa-bangsa Israel perjanjian lama, mereka belum dibangkitkan. Karena yang dibangkitkan pada waktu kedatangan Kristus pas pertama itu hanyalah orang-orang percaya zaman gereja. Kalau dia mati, dia dibangkitkan. Kalau dia hidup, tubuhnya diubah menggunakan tubuh kemuliaan. Tetapi orang-orang perjanjian lama, orang Israel, orang-orang kudus perjanjian lama, mereka belum dibangkitkan. Nah, kapankah mereka dibangkitkan? Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat dulu Daniel, ya, Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3. Dia bilang, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, ini bangsa Israel ya. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Nah, ini 7 tahun ya. 1 kali 7 tahun sengsara, tribulasi. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Nah,
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa setelah masa kesesakan besar itu, ya, banyak orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan dibangkitkan, akan dibangunkan, ya. Jadi akan dibangunkan, ya, dari tidurnya, ya. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan yang kekal. Nah, sebenarnya dia membagi dua kebangkitan, ya. Yang pertama kebangkitan orang percaya, kebangkitan orang yang tidak percaya. Nah, kebangkitan orang tidak percaya nanti berada di akhir milenium, ya. Tetapi orang-orang kudus, orang-orang percaya, ya, mereka akan dibangkitkan dan menghadapi pengadilan, penghakiman. Nah, coba kita lihat, ya. Yang pertama bahwa kebangkitan orang-orang kudus, perjanjian lama setelah masa tribulasi. Ya, akan ada penghakiman dan orang-orang kudus perjanjian lama setelah itu. Nah, siapa hakimnya? Ya, Alkitab mengatakan bahwa segala penghakiman adalah milik Kristus. Jadi tetap hakimnya juga adalah Kristus. Ya, jadi hakimnya adalah Kristus. Nah, penghakiman pertama bagi orang-orang Yahudi yang selamat dari masa tribulasi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini terjadi di bumi. Ya, kalau bema Kristus tadi terjadi di surga, sedangkan penghakiman Kristus untuk orang-orang Yahudi yang percaya itu terjadi di bumi. Ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang percaya di masa tribulasi itu. Ingat bahwa ada 144.000 saksi orang Yahudi. Nah, mereka ini akan menghadapi pengadilan Kristus. Ya. Mereka akan menghadapi pengadilan Kristus dan segera masuk kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi ini adalah penduduk yang akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu. Sedangkan orang-orang Yahudi yang percaya dan mereka akhirnya menjadi martir, ya, akan ada yang menjadi martir di masa 1x7 tahun ini, mereka akan dibangkitkan, ya, untuk mendapatkan upah, dan setelah itu mereka akan bergabung bersama dengan orang-orang kudus zaman gereja, nanti untuk memerintah, ya, di dalam kerajaan 1000 tahun, tetapi yang di angkasa, ya, ada Yerusalem surgawi yang turun dari surga itu. Nah, jadi bagaimana dengan orang-orang kudus zaman perjanjian lama? Ya, kita bilang orang zaman perjanjian lama tentu mereka sudah meninggal, ya, jadi tentu mereka sudah meninggal. Mereka juga akan dibangkitkan di akhir masa tribulasi itu, ya. Jadi di akhir masa tribulasi, orang-orang Israel yang percaya, yang hidup, yang lolos, yang tidak mengalami kematian di masa tribulasi akan menjadi dihakimi, ya, dan akan memerintah bersama dengan Kristus, tapi masuk dalam kerajaan 1000 tahun yang di bumi. Mereka yang meninggal, orang perjanjian lama yang percaya, maupun orang Israel yang percaya, orang-orang kudus perjanjian lama, akan dibangkitkan di akhir masa tribulasi itu untuk memerintah bersama dengan kita. Ya. Kita orang-orang kudus yang sudah dibangkitkan. Ya. Jadi dengan di situ kita melihat bahwa orang-orang kudus, ya, di zaman perjanjian lama, orang-orang Israel yang selamat masa tribulasi, ya, dan orang-orang Israel yang mati, ya, akan dibangkitkan, ya, langsung menggunakan tubuh kemuliaan menghadapi pengadilan Kristus. Juga sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama mereka hidup, ya, di muka bumi ini. Ya. Dan yang hidup, mereka akan menjadi penduduk kerajaan 1000 tahun. Yang mati dibangkitkan menggunakan tubuh kemuliaan, langsung bergabung bersama dengan kita. Ya. Bersama dengan kita, karena di akhir masa itu Anda bilang orang-orang kudus akan turun bersama dengan Kristus. Nah, mereka orang-orang yang dibangkitkan ini langsung bergabung bersama dengan kita, masuk dalam kerajaan 1000 tahun, tapi yang di atas. Yang hidup tadi yang akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun yang di bawah. Nah, jadi ketiga bagian orang-orang kudus penyelama, ya, jadi orang kudus penyelama semuanya dibangkitkan, kayak Adam, ada Abraham, kayak Ayub dan sebagainya. Mereka ada orang-orang kudus itu akan dibangkitkan, ya. Dan akan mendapatkan upahnya situ, dan salah satunya adalah berhak untuk memimpin, ya, dalam kerajaan 1000 tahun. Karena Alkitab menjanjikan, tidakkah kamu tahu bahwa ketika kamu setia, maka kamu akan memerintah bersama dengan Kristus. Ya, jadi itu ada janji Tuhan. Nah, terus selain itu, ya, kita dapatkan juga ada namanya penghakiman bangsa-bangsa. Jadi ada penghakiman bangsa-bangsa. Dalam Daniel dikatakan bahwa, ya,
Saya akan bacakan Daniel 12 ayat 1-3. Pada waktu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak bangsa-bangsamu. Ya. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Nah, jadi nanti, coba kita lihat ya, nanti dikatakan bahwa bangsa-bangsa ya akan apa? Akan berkumpul. Ya, coba kita baca Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Ya, oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang sebuah bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Terus kita baca lagi Yoel pasal 3 ayat 2, ayat 11 dan ayat 12. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa, dari segala penjuru, dan berkumpullah ke sana, bawalah turun ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dan segala penjuru. Penghakiman akan dilakukan setelah tribulasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam cawan, ya kita lihat kemarin di dalam cawan yang ketujuh, di mana di dalam sungai besar Efrat itu akan kering, dan bangsa-bangsa di segala penjuru dunia akan mengepung Israel, ya, bangsa-bangsa di seluruh dunia akan mengepung Israel, dan pada waktu itulah ya Tuhan turun bersama dengan orang kudusnya, dan dia mengalahkan si antikris. Terjadi perang namanya Harmagedon. Ya, Harmagedon di Bukit Megiddo. Ya, Bukit Megiddo, Har itu bukit dalam bahasa Ibrani. Megiddo, ya Bukit Megiddo, sehingga peperangan disebut dengan peperangan Harmagedon. Ya. Dia mengalahkan bangsa-bangsa, gitu kan. Dan setelah itu akan terjadi satu penghakiman kepada bangsa-bangsa. Dan itu bisa kita lihat di dalam ini, di dalam Yoel tadi dikatakan Tuhan akan mengumpulkan bangsa-bangsa dari segala penjuru dan akan mengadakan penghakiman kepada mereka di lembah Yosafat. Saya akan bacakan di dalam ini, di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai seterusnya. Dia bilang gini, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Lalu ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau minum, atau engkau haus, kami memberi engkau minum, bila manakah melihat engkau sebagai orang asing, ya. Ayat yang ke-241, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya tanpa mereka sadari, ketika Yerusalem menjadi pusat pemerintahan dunia, dan antikris memprovokasi segala bangsa untuk menyerang Israel. Karena dia tahu Israel adalah umat pilihan Tuhan, sama dengan menyerang Allah gitu. Jadi, dan Tuhan juga membuat sungai Efrat yang besar itu kering, sehingga bangsa-bangsa datang berkumpul ingin mengalahkan Israel di bawah pimpinan si antikristus. Tapi pada waktu itulah Tuhan turun dan mengalahkan si antikristus gitu. Dan dia mengadakan satu penghakiman kepada bangsa-bangsa. Dikatakan bagaikan dia memisahkan antara kambing dengan domba. Yang sebelah kirinya kambing, sebelah kanannya domba. Sebelah kanannya orang-orang yang percaya, sebelah kirinya adalah orang-orang dari bangsa-bangsa yang tidak percaya. Gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang-orang dari segala bangsa itu, kalau ada orang-orang percaya, maka Tuhan bilang, marilah kamu akan bersama, coba saya lihat ya, saya bacakan. Marilah, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang
Antara ngomong sama gambar itu loh. Oh gitu. Baik. Ya, ada kendala sedikit. Kita lanjut kembali ya. Ya, jadi kita lanjut kembali ya. Tadi kita membahas bahwa ada penghakiman bangsa-bangsa. Jadi penghakiman bangsa-bangsa itu maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti Tuhan dia berada di bumi ini, dia akan mengumpulkan bangsa-bangsa di lembah yang namanya lembah Yosafat. Ya, jadi ada lembah Yosafat ya, di Yerusalem, ada nama lembah Yosafat dan dikumpulkan. Dan sebenarnya pengumpulan itu pun tanpa disadari oleh bangsa-bangsa. Karena apa? Karena Antikris akan menghasut segala bangsa untuk menyerang Yerusalem, ya, kota kudus, ya, Yerusalem. Maka Sungai Efrat, ya, kalau kita lihat kemarin di cawan yang ketujuh itu menjadi kering, sehingga segala bangsa itu akan datang mengepung Yerusalem. Dan ketika dia mengepung, Israel sudah kepepet, maka mereka berseru kepada Tuhan. Baru mereka mengakui Yesus sebagai Mesias, ya, yang dijanjikan itu. Sebelumnya mereka tidak mengakuinya. Gitu. Nah, karena itulah makanya Tuhan turun bersama dengan orang kudusnya mengalahkan si Antikris. Setelah dia mengalahkan Antikris, maka dia duduk sebagai hakim untuk menghakimi bangsa-bangsa. Tadi kita baca di dalam Matius pasal 25, dikatakan bahwa penghakiman itu akan terbagi dua. Yang percaya dari bangsa-bangsa, atau orang-orang dari berbagai macam bangsa yang percaya, mereka akan berada di sebelah kanannya, yang tidak percaya akan berada di sebelah kirinya. Yang digambarkan sebagai domba dan kambing. Dan untuk mereka yang percaya dari segala bangsa, ya, dikatakanlah, marilah, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Artinya apa? Orang-orang dari segala bangsa ini yang hidup secara fisik, ya, tapi yang percaya kepada Tuhan, ya, walaupun di masa kesulitan itu, ya, percaya kepada Tuhan itu tantangannya besar sekali. Gitu. Karena mereka akan dicari-cari oleh si Antikris. Gitu. Tetapi mereka tetap percaya, maka mereka akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun sebagai penduduk kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi kalau orang bertanya, nanti kan ada penghakiman Tuhan ditunggang balikan. Kita sudah lihat kemarin laut semuanya mati, tidak ada gunung lagi, ya, tidak ada laut lagi. Jadi ada kehancuran dunia ini. Lalu siapa yang menjadi penduduk kerajaan 1000 tahun? Nah, jawaban pertama kita tadi adalah orang-orang Israel yang percaya, yang selamat di masa tribulasi, minimal ada 144.000 orang Israel. Dan orang-orang yang percaya di zamannya tribulasi itu, yang masih hidup. Dan setelahnya, siapa lagi? Setelahnya adalah orang-orang dari segala bangsa. Ada yang percaya kepada Tuhan. Dan mereka dikelompokkan sebagai kelompok domba, dan mereka inilah sebagai penduduk awal. Kerajaan 1000 tahun. Ya, oleh sebab itulah kerajaan 1000 tahun disebut dengan kerajaan damai, kerajaan Kristus. Tidak ada najis masuk ke sana katanya. Karena semua yang masuk adalah orang-orang yang percaya. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya, ya, dihakimi kemana? Maka orang-orang yang tidak percaya dikatakan mereka akan dilemparkan, ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk apa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi, orang-orang yang tidak percaya dari segala bangsa akan dilemparkan, ya, dilemparkan ke dalam api, ke dalam neraka. Ya. Sedangkan mereka yang percaya, yang hidup, masuk menjadi kerajaan 1000 tahun. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa sebelum milenium itu ada minimal ada 3 penghakiman. Penghakiman Bema Kristus bagi orang-orang hidup zaman gereja, dan orang-orang yang tidak percaya masih belum dibangkitkan. Terus akan ada penghakiman juga bagi orang-orang Yahudi, ya, dan orang-orang kudus zaman perjanjian lama. Ya. Mereka yang percaya akan dibangkitkan orang-orang perjanjian lama, orang-orang Israel yang percaya, maupun orang-orang yang mati, yang percaya zaman tribulasi dibangkitkan di akhir masa tribulasi. Mereka menghadapi Bema Kristus, yang hidup langsung menjadi penduduk kerajaan 1000 tahun, yang mati dan percaya, mereka dibangkitkan, dan mereka akan bergabung bersama dengan kita, orang-orang kudus, yang sudah sudah menghadapi Bema Kristus, tetapi untuk apa? Untuk mendapatkan upah, dan untuk memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun itu. Nah, sedangkan ya, bangsa-bangsa akan dikumpulkan, ya,
dari segala bangsa akan dikumpulkan. Yang percaya akan berada di sebelah kanan, yang tidak percaya sebelah kiri katanya. Yang percaya digambarkan sebagai domba, yang tidak percaya digambarkan sebagai kambing. Ya. Dan orang yang tidak percaya dihakimi oleh Tuhan dengan apa? Dengan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi penghakiman. Ya. Ada yang berkata ini bagaikan Hades dan Seol gitu. Jadi kayak api penampungan sementara, karena api yang kekal nanti di akhir dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi mereka di api, lautan api, tetapi sifat ini baru sementara gitu. Nanti akan dilemparkan, ya, alam maut itu akan dilemparkan nanti di akhir masa kerajaan 1000 tahun itu. Tetapi orang-orang yang percaya dari segala suku bangsa itu akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Itulah sebabnya kalau Anda baca kitab Wahyu pasal yang terakhir, coba kita lihat ya. Dikatakan bahwa ada ini ya, ada di Yerusalem baru itu ada pohon, ya. Ada pohon yang bisa dimakan oleh segala bangsa. Ya. Jadi ada pohon yang bisa ini, ayat 20, pasal 22 ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun itu ada pohon katanya ya. Ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun-daun itu dipakai untuk apa? Menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, tentu kerajaan 1000 tahun tidak ada sakit penyakit yang bagaimana. Tetapi ada kelemahan ya, jadi ada kelemahan fisik, tetapi itu akan diobati oleh daun itu. Tetapi ada hal yang menarik di sini dikatakan bahwa untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, jadi bangsa-bangsa yang mana? Ya ini yang bangsa-bangsa yang dihakimi tadi, yang percaya itu akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, itulah sebabnya kita dapat simpulkan sebenarnya dalam kerajaan 1000 tahun nanti juga akan ada banyak bangsa-bangsa. Ya, ada bangsa Israel dan segala bangsa dari segala suku, kaum dan bangsa dan bahasa yang hidup ya, yang melewati masa tribulasi, dan mereka adalah orang-orang percaya layak untuk menjadi penduduk kerajaan 1000 tahun. Dan di zaman kerajaan 1000 tahun itu kehidupan manusia kembali seperti zamannya Metusalah, di mana umur manusia bisa mencapai ratusan tahun, ya, ratusan tahun. Karena di situ dikatakan orang yang mati di umur 100 tahun itu dianggap kena kutuk. Dan dikatakan bahwa kalau Anda baca Zakaria, tidak ada bayi yang mati karena keguguran, tidak ada orang yang tidak mencapai umur 100 tahun. Ya, dan orang kembali ke umur bisa ratusan tahun. Dan ratusan tahun itu masih produktif, sehingga penduduk kerajaan 1000 tahun itu menjadi banyak. Dari mana asalnya? Yaitu dari orang Yahudi, dari bangsa-bangsa yang percaya tadi. Ya, dari segala suku bangsa yang percaya tadi. Dan kira-kira seberapa banyak di akhir kerajaan 1000 tahun? Ini saya akan bacakan ya. Penghakiman terakhir ya. Di Wahyu pasal 20 ya. Dari ayat 11, lalu aku melihat suatu tahta putih dan besar, dan dia yang duduk di atasnya, dan hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukannya lagi tempatnya. Ya. Sorry. Di sini, di ayat 7 saja ya, sampai ayat 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepas dari penjara, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Nah, rupanya di akhir kerajaan 1000 tahun, iblis dilepas. Karena dia dilepas dan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru, yaitu Gog dan Magog. Ya, jadi Gog dan Magog, dan jumlah mereka sebanyak pasir di laut. Wow, jadi 1000 tahun nanti itu jumlah manusia memang banyak sekali. Karena produktivitasnya tinggi, angka kematiannya rendah. Ya. Dan bayangkan, orang-orang yang ujung-ujungnya tidak percaya, mau dihasut oleh si iblis itu, nanti dibilang jumlahnya seperti pasir di laut banyaknya. Wah, itu jumlah yang banyak sekali. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minimal malam hari ini kita melihat bahwa ada 3 penghakiman, dan hakimnya semua adalah Yesus Kristus, penghakiman orang percaya,
penghakiman orang-orang Israel ya, dan orang-orang perjanjian lama, dan akan ada penghakiman bangsa-bangsa. Yang jelas bahwa Tuhan tidak mungkin salah, yang percaya pasti akan diselamatkan, yang tidak percaya pasti akan dihukum. Dan bagi kita, orang-orang zaman gereja, sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita semua akan menghadapi bema Kristus, ya, pengadilan Kristus, untuk memperoleh apa yang patut kita diterima sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini, baik ataupun buruk. Jadi, selama Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup, jangan kita tidak menggunakan dengan sebaik mungkin. Karena ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan upah, ya, dan mengumpulkan upah. Ya, supaya nanti kita akan mendapatkan mahkota demi mahkota dari Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang penghakiman sebelum milenium. Jadi sebelum milenium ada penghakiman, dan kita sudah bahas ada 3 penghakiman. Dan semua hakimnya adalah Yesus Kristus. Termasuk penghakiman bangsa-bangsa, dan orang-orang yang hidup masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Maranatha.